Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Dr. Muslim El Hakim Kurniawan. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya, tugas kami adalah mengembangkan usaha kecil yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana usaha mikro bisa naik ke kecil, usaha kecil bisa naik ke menengah, usaha menengah pun bisa menjadi sebuah usaha besar yang pada akhirnya dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Bicara tentang keunggulan daerah berbasis budaya lokal, saya kira tidak bisa dilepaskan dari salah satu wastra ikonik Bangka Belitung, yaitu tenun cual. Di Bangka Belitung sendiri terdapat beberapa UMKM tenun cual, antara lain Ibu Markana di Belitung, Ibu Magdalena di Mentok, ada juga Ibu Ishadi yang memiliki museum tenun cual, dan saat ini saya berada di rumah Ibu Maslina, salah satu pelaku usaha tenun cual yang sudah puluhan tahun menekuni usaha ini. Kata cual diambil dari celupan di awal, yang artinya benang putih sedang diproses. Dan seperti kita lihat, motif-motifnya diambil dari flora dan fauna yang ada di Bangka Belitung. Usaha ini juga cukup menjanjikan karena seperti yang saya pegang ini, harganya mencapai puluhan juta rupiah dan berkualitas bintang 4 OFOP dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Namun sayangnya, usaha ini saat ini menghadapi tantangan, yaitu regenerasi penenun cual. Karena seperti kita ketahui, usaha ini membutuhkan ketekunan, membutuhkan jiwa seni yang tinggi, dan di sisi lain, anak-anak muda lebih suka hal-hal yang instan dan berbau modern. Mari kita ikut mendukung Kria Unggulan Bangka Belitung ini dengan turut membeli dan menggunakan produk-produk dari tenun cual yang ada di Bangka Belitung, serta mempromosikannya kepada orang lain yang ada di luar Bangka Belitung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya pemerintah di Provinsi Bangka Belitung ataupun pemerintah pusat, yang mana selama ini sudah mendukung support kita di Koperasi Tenun Cual ini. Atas bantuan mereka, kain cual ini bisa bertahan. Jadi mudah-mudahan dengan supportnya pemerintah, kami tetap bertahan, kain cual ini tidak sempat punah lagi. Pada waktu bertugas di UPTD Rumah Promosi dan Kemasan, kami pernah mengembangkan sebuah aplikasi layanan yang kami namakan Siklesan, Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan. Nama tersebut kami ambil dari local wisdom. Untuk wilayah Belinyu dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan kelesan, yaitu empek-empek yang belum digoreng, sehingga hal ini kami harapkan dapat memudahkan para pelaku usaha untuk mengingat aplikasi ini. Aplikasi ini tujuannya adalah untuk simplifikasi dan transparansi. Pada saat itu, dunia dan Bangka Belitung juga sedang mengalami pandemi COVID-19, sehingga kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi layanan yang memudahkan para pelaku usaha untuk memesan kemasan di UPTD Rumah Promosi dan Kemasan. Waktu itu kita mempunyai tagline, pesan kemasan sambil rebahan. Jadi bisa pesan kemasan di mana saja, pembayarannya dilaksanakan secara online, pendaftarannya pun juga dilaksanakan secara online, dan juga untuk diskusi terkait desain kemasannya juga bisa dilaksanakan secara online. Harapan kami, aplikasi Siklesan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi para pelaku usaha yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun sudah berbeda dinas, Disperindak dan Dinas Koperasi UKM, namun tujuan kita tetap sama, agar para pelaku UMKM ataupun IKM yang ada di Bangka Belitung bisa naik kelas dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih fleksibel.
Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah permodalan dan pemasaran. Apalagi pasca pandemi, seperti kita ketahui UMKM sangat sulit sekali untuk bisa bangkit kembali ataupun revival. Untuk itu pemerintah tidak tinggal diam, kami di bidang pengembangan usaha kecil membuat sebuah program yang kami namakan program Jelang 7, jemput pelanggan di special event. Nah, program Jelang 7 adalah program jemput pelanggan di special event, di mana kami mengikuti hampir semua event-event yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, baik itu berskala lokal, nasional maupun internasional. Di setiap event tersebut kami memfasilitasi puluhan bahkan ratusan UMKM agar mereka bisa memasarkan, mempromosikan produk-produk mereka agar omset mereka bisa selalu terjaga. Salah satunya adalah pada Festtrip di belakang ini, Festival Arsip. Di sini kita juga membuka bazar bagi kurang lebih puluhan UMKM. Untuk itu mari kita lihat bersama. Check it out. Pernah dalam satu event, omset dari pelaku UMKM dalam satu hari mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM dapat selalu tersenyum. Dan tugas kita tidak hanya bagaimana meningkatkan omset, namun juga merubah mindset agar pelaku UMKM di Bangka Belitung dapat naik kelas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ataupun akuntabilitas. Untuk itu, sebagai ASN, kita harus tetap memegang teguh integritas, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, serta menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait komitmen anti korupsi, saya ingin mengutip sebuah pesan dari Ustadz Adi Hidayat yang sangat menyentuh, bahwa anugerah terbesar dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, itu bukan saat kita mendapatkan harta yang banyak, bukan saat kita mendapatkan jabatan yang tinggi, ataupun saat kita menjadi orang yang jenius. Namun anugerah terbesar dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, adalah ketika kita menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Jika kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang kaya yang baik, ketika menjadi pejabat yang baik, ketika memiliki ilmu yang luas, kita menjadi seorang pemikir yang baik. Sebagai seorang ASN yang diamanahkan jabatan, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional, yuk kita raih anugerah terbesar dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan menjaga integritas kita, menjadi seorang aparatur yang baik dan melayani, agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik dan mudah-mudahan berakhir pula dengan baik. Husnul Khatimah.